Malaysia itu murah Malaysia ya, Pak? Bukan Malaysia. Tapi Malaysia itu kan nggak punya sumber ya. Dia punya sumber nggak sih? Punya. Tapi dikit. Nah, dia punya. Alamak, Indonesia negara yang nggak punya minyak. And the strongest oil and gas brand in 20. Indonesia produces more gas than it uses. So why does it need to import? Minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Oke, Petronas. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, I said I'm. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, nah ini ya tidak sah ya kalau misalnya kita itu membicarakan pasal politik ini, terutamanya diwawancarain di TV-TV maupun di podcast ya. Nah, di sini ada saya terjumpa ya potongan video mereka membahas tentang Indonesia lah ya. Tapi ada juga diperbincangkan sedikit di dalamnya tentang Malaysia, dan salah satu pembicara ini mengatakan Malaysia itu kan gak ada sumber katanya. Seakan dia tak tahu lah di Malaysia ini katanya tak ada sumber yang ada. Kita dengarkan dulu apa nanti yang dimaksudnya itu sumber daya alam, apa sumber daya apa gitu. Ini seakan meremehkan ataupun karena Malaysia dipikirnya kan negara kecil tak ada apa-apanya. Kenapa boleh lebih maju daripada negara kita? Negara kita kan ini banyaknya sumber daya alam ya, dan macam-macam seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas video kali ini. So jom tonton video ini sampai habis ya. Tapi kalau nggak salah, kita dengan Malaysia itu murah Malaysia ya, Pak? Bukan Malaysia. Tapi Malaysia itu kan nggak punya sumber ya. Dia punya sumber nggak sih? Punya. Tapi dikit. Nah, dia punya. Oke, kita potong dulu. Wah, tadi katanya Malaysia ini nggak ada sumber. Tak ada sumber ya. Baru yang satu lagi cakap ada. Lepas itu dibantai lagi. Tapi sikit. Oh, seakan tak mau ya kan negara ini lebih daripada kita yang katanya negara besar itu. Tapi kalau nggak salah, kita dengan Malaysia itu murah Malaysia ya, Pak? Bukan Malaysia. Tapi Malaysia itu kan nggak punya sumber ya. Dia punya sumber nggak sih? Punya. Tapi dikit. Nah, dia punya produksi yang berasal dari luar Malaysia. Iya, dari Kazakhstan, ya, Turkmenistan. Ya. Jadi Malaysia yang tadinya belajar dari Pertamina, Sekarang mungkin orang mengatakan ini Malaysia sudah lebih hebat. Petronas dengar keuntungannya udah imang-imang ya? Ya, lebih hebat dari Pertamina karena Pertamina sendiri Dengan Pertamina. Ya. Meskipun dulu Petronas itu belajar dari Pertamina. Oke. Ya. Saya tahu banyak sekali insinyur kita bekerja di Petronas ya, Pak? Sekarang ya. Anak-anak ITB ya. Oke. Nah, dulu sebelum Petronas lahir, ada tim dari Kuala Lumpur dikirim ke Pertamina untuk belajar. Timbulkan pro dan kontra ya. Tadi itu katanya dia pun pembicaranya pun tak tahu kalau di Malaysia itu ada sumber katanya. Nah, macam mana seperti ini modelnya kalau mau berwawancara ya. Sedangkan dia tak tahu Malaysia itu ada apa-apa saja untuk diperbincangkan mereka ya. Bukan banyaknya komentar orang Malaysia ya. Tadi itu seakan ada ke kalian perasan ya? Tadi dikatakannya Malaysia itu ada sumber gak sih? Ada kan? Ada gak? Tapi sikit katanya. Iyalah yang paling banyak itu ya. Oke, Malaysia nggak ada sumber, benda asas pun mereka tak tahu. Macam mana nak buat diskusi katanya. So, seperti itu ya. Mungkin saya rasa tahu je, tapi tak mau bagi tahu. Nah, mungkin ya. Gimana menurut Anda? Boleh berikan komentar kalian. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra ya, tentang katanya dulu Petronas pernah belajar ke Pertamina. Nah, itulah asik-asik mereka ulang-ulangi ya, karena ada mungkin tim daripada Petronas itu datang ke Pertamina untuk melihat gitu saja. Nah, itu terus-terus mereka goreng-goreng dengan mengatakan ya
karena tak mau kalahnya itu ya kan. Kenapa pula yang belajar dulu katanya ya itu lebih sukses daripada Pertamina gitu. Memang faktanya ya sekarang itu Petronas memang sudah mencanak jauh kan daripada kita. Oke, nah ini ada berita-berita terbaru yang saya tengok lah infonya. Ternyata ya minyak kita itu, kita yang punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Tahu tak, negara kecil seperti Singapura, kita minyak pun import daripada Singapura daripada negara kecil ya. Oke, sebenarnya kita ini ada juga yang mentahnya ya, tapi kita jual ke Singapura. Tapi mereka boleh pandai sekali membeli yang mentahnya daripada kita dan mereka proses dan akan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang mahal pastinya kan. Oke, nah tapi katanya juga Indonesia itu sudah tidak mau membeli ke Singapura lagi. Oke, kira-kira kenapa alasannya? Kenapa sih kita itu harus import? Kenapa gitu ya? Padahal kita kan boleh mengelolanya sendiri kalau memang pandai kan. Alamak, Indonesia dah tak nak beli lagi minyak daripada Singapura. Lepas ni, diorang akan naikkan pembelian daripada Amerika Syarikat pula. Apa jadi ni? Apa cerita ni? Baru-baru ni Indonesia buat satu pengumuman lah yang diorang kata lepas ni diorang nak beli lebih banyak minyak daripada Amerika Syarikat dan juga Timur Tengah. So, kenapa diorang buat perubahan ni? Jom dalam video ni saya akan explain pada korang. Tapi sebelum tu, korang mesti tertanya kan, Indonesia beli minyak daripada Singapura? Singapura ni keluarkan minyak ke? Untuk pengetahuan korang, Singapura sebenarnya memang tak ada minyak mentah sendiri. Tapi diorang ni menguasai industri penapisan dan juga pengedaran minyak dekat Asia Tenggara. So maksudnya macam ni, Singapura ni dia beli minyak mentah daripada luar, so dia proses dekat kilang diorang dan kemudian diorang jual semula sebagai bahan api yang siap ataupun kita panggil sebagai refined products macam diesel, petrol, jet fuel dan juga LPG lah. So bila Singapura nak jual minyak ni, sebut harga adalah di dalam satu terma yang kita panggil sebagai means of pledge ataupun MOPS lah, iaitu minyak siap proses yang juga kita gunakan untuk RON 95 sekarang ni. Dan lagi satu, untuk pengetahuan korang, sebelum wujudnya Rapid dekat Pengerang tu yang merupakan kerjasama antara Petronas dan juga Aramco, kita pun beli minyak daripada Singapura. So lepas Rapid Pengerang tu siap, kita dah tak bergantung lagi lah dengan Singapura. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, bila berlaku lonjakan dalam permintaan domestik ke ataupun ada gangguan supply dan sebagainya, kita akan dapatkan tambahan dan beli minyak tu daripada Singapura. Dan satu lagi persoalannya, korang mungkin nak tahu juga, kalaulah Malaysia ada Rapid Pengerang, boleh supply minyak tapis ni terus ke dalam pasaran domestik, kenapa Indonesia tak buat macam tu? Jawabnya, diorang pernah cuba nak buat, iaitu pada tahun 2020. Memang ada rancangan projek macam tu dekat Indonesia yang bernilai kira-kira 5 bilion US dollar. Akan tetapi lepas tu Aramco tarik diri. Lepas tu dah tak jadilah. Okey, kita balik semula pada cerita Indonesia ni. Korang tahu tak yang sebelum ni Indonesia telah pun ditekan oleh US lah dari segi tarif setinggi 32%. Cuma sekarang ni macam kita semua tahu, tarif ni belum lagi dilaksanakan sebab ada pause selama 90 hari. So basically Indonesia gunakan masa ni untuk buat satu arrangement baru lah, ataupun menawarkan timbal balik belanja besar-besaran dengan beli tenaga daripada Amerika Syarikat, termasuk minyak mentah, LPG dan juga petrol, kira-kira bernilai 10 bilion US dollar. Sebelum ni diorang cuma beli minyak daripada Amerika Syarikat ni sekitar 4% je, tapi sekarang ni diorang nak naikkan kepada 10%. Akan tetapi bukankah Indonesia ni ada hasil minyak sendiri? Kenapa nak beli daripada orang lain? Untuk pengetahuan korang, saya share lagi satu cerita ni. Sekitar tahun 1990-an, Indonesia memang merupakan net eksporter minyak. Malah dia orang pernah jadi ahli OPEC tau. Akan tetapi sejak tahun 2000-an, pengeluaran minyak dekat Indonesia ni mula merosot sebab banyaklah telaga tua, pelaburan sektor minyak yang dikatakan semakin perlahan dan kegagalan mendapatkan sumber baru. Akibatnya diorang pun mengimport daripada pelbagai negara. Selain daripada US, Indonesia juga dilaporkan akan naikkan pembelian daripada Middle East
iaitu negara-negara pengeluar minyak utama macam Arab Saudi, UAE, Iraq dan juga Kuwait. Kenapa? Sebab biasanya negara-negara ni dia jual minyak mentah ataupun crude oil ni dengan kos pengeluaran paling rendah sekali dekat dunia. Walau bagaimanapun, pindaan ni akan bagi kesan langsung jugalah kepada Singapura yang selama ni menjadi hub utama penapisan dan juga ekspor bahan api untuk Asia Tenggara. Singapura bukan je kehilangan pasaran yang bernilai berbilion, tapi juga ini akan bagi kesan limpahan pada harga dan juga rantaian bekalan minyak dekat Asia. Terutamanya kepada syarikat-syarikat yang bergantung kepada skala ekonomi pelabuhan Singapura ni. Dari sudut Amerika Syarikat pula, ini peluang yang besar untuk diorang tahu untuk mendominasi pasaran minyak dekat Asia. Sejak revolusi shale oil, Amerika Syarikat sebenarnya banyak kali cuba nak tembus pasaran timur. Tapi susah sikit lah sebab kos logistik tinggi. Tapi bila Indonesia dah sedia buka pintu ni, ini bukan je akan bagi hasil ekspor tenaga yang lebih tinggi kepada AS, malah dia juga akan bantu Trump tunjuk kepada pengundi dia, tengok aku punya strategi ni berhasil kan. So bila Trump tekan sesebuah negara tu, kemudian negara tu pula kena belanja lebih banyak daripada Amerika Syarikat. Gitu. Indonesia bakal stop impor BBM dari Singapura dan beralih ke AS dan Timur Tengah. Kira-kira apa alasannya ya? Jadi semua ini berawal dari negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat soal tarif Trump yang bebannya cukup berat buat neraca ekspor kita. Nah, buat meredam tarif itu, Indonesia lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bareng Menteri Keuangan Sri Mulyani bawa proposal negosiasi ke AS. Salah satu isi negosiasinya, Indonesia siap ningkatin impor produk energi dari AS, terutama BBM, minyak mentah, dan LPG. Angkanya cukup fantastis, yakni mencapai 10 miliar US dollar atau sekitar 165 triliun rupiah. Jadi, beli BBM dari AS ini bukan cuma soal kebutuhan, tapi juga bagian dari negosiasi tarif impor. Tapi alasan Indonesia nggak lepas dari faktor geopolitik dan geoekonomi. Indonesia pengen punya posisi tawar yang lebih seimbang di mata dunia, jadi nggak mau terlalu bergantung sama satu negara aja. Selama ini Singapura emang jadi salah satu negara penyuplai BBM ke Indonesia. Tapi ternyata setelah dicek sama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, harga BBM dari Singapura itu nggak lebih murah dibanding dari Timur Tengah. Pengalihan impor BBM dari Singapura bakal dilakuin dari 50% sampai berhenti total. Rencananya sih dimulai 6 bulan lagi atau sekitar November 2025. Untuk nyiapin rencana ini, Pertamina lagi bangun dermaga-dermaga besar biar BBM bisa diimpor dalam jumlah besar. Soalnya selama ini BBM dari Singapura dikirim pakai kapal kecil yang bikin logistik jadi lebih ribet dan mahal. Gimana menurutmu soal langkah ini? Coba komen di bawah ya. 54% impor BBM itu dari Singapura, negara yang nggak punya minyak, tapi kita beli dari sana. Jadi saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan tidak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari Middle East. Saya bilang jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak, daripada kita impor minyak dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak. Ini otak kita ini kan sebenarnya nggak tahu ya, kita sekolahnya nggak tamat atau gimana, bingung juga saya. Tapi untuk tadi ini pernyataan yang terakhir itu saya rasa tak perlu juga lah ya kan untuk memburukkan Singapura. Menurut saya ya, sudah kita tidak perlukan mereka. Wow, di sana kan tidak ada sumbernya gitu ya. Kita sudah ada yang baru. Nah, kita memburukkan yang lama apa gitu ya. Padahal salah kita sendiri ya. Kenapa dari dulu-dulu tak import daripada Arab Saudi contohnya, Amerika Serikat. Sekarang baru sadar terus cakap kan, Singapura kan tak ada sumber daya alamnya katanya gitu. Saya ada baca komen kan, ada orang yang tertanya-tanya, apalagi orang Indonesia, selama ini kita impor minyak itu daripada Singapura, negara yang kecil katanya. Jangan salah kan, negara kecil tapi berkualitas ya, daripada negara besar gitu kan. Oke, nah kita itu sebenarnya ada kan minyak itu, tapi itu adalah mentahnya, belum lagi diproses ya. Kita jual itu yang mentahnya itu ke Singapura, lalu mereka proses lagi, lalu nanti sudah terproses dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang mahal. Begitu ya teman-teman. Pun
tak tahulah ya kan, ini urusan politik seperti apa ya. Kalau mana yang lebih baik, lebih murah ya, mungkin orang itu akan berpindah ke lain hati ya, akan berpindah ke lain tempat untuk membeli minyaknya itu. Tapi janganlah pula salahkan Singapura. Kita ini sudah selama ini pun bertahun-tahun daripada Singapura, tapi sekarang sudah kita mau tukar lagi yang lain, kita jelekkan ya ini. Oke, so jangan ya. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Cium. Merek perusahaan minyak dan gas paling kuat di dunia di tahun 2024 berdasarkan Brand Finance berikut daftarnya. Dimulai dari benua biru Eropa, di peringkat ke-10 ada perusahaan minyak dan gas Equinor dari Norwegia. Sementara itu di peringkat ke-9 ada perusahaan minyak dan gas Reliance milik konglomerasi Ambani. Sementara itu di peringkat ke-8 ada perusahaan minyak dan gas Sinopec dari China. Kembali ke India dengan perusahaan minyak dan gas Bharat Petroleum di peringkat ke-7. Sementara itu masih dari negara yang sama dengan HP Oil, perusahaan minyak dan gas asal India. Dan naik ke peringkat ke-5 ada perusahaan migas Etnox dari Uni Emirat Arab. Di peringkat ke-4 datang dari perusahaan asal Thailand dengan PTT. Sementara itu kembali ke negara India di peringkat ke-3 dengan Indian Oil. Dan duduk di peringkat kedua ada perusahaan terbesar di Indonesia, apalagi kalau bukan Pertamina, yang berhasil menduduki peringkat kedua sebagai merek perusahaan minyak dan gas paling kuat di tahun 2024. And the strongest oil and gas brand in 2024 jatuh kepada Petronas dari Malaysia dengan brand indeks mencapai 87,78, menjadikan Petronas sebagai merek perusahaan minyak dan gas paling berharga di dunia di tahun 2024. Indonesia produces more gas than it uses, so why does it need to import? You'd think that means there's plenty of gas to go around, but not exactly. The problem isn't just how much gas Indonesia has, it's what kind of gas and who is it really for. Indonesia mostly produces natural gas, specifically methane, which is great for industrial use, making electricity, and exporting as liquefied natural gas, or LNG. But that's not what most Indonesian households use. At home, people cook with liquefied petroleum gas, or LPG, which is made up of propane and butane. And LPG is a different type of gas. It uses a different production process and different infrastructure. That's why Indonesia can't just switch from using natural gas or LNG that it produces. It's the wrong kind of gas for household stoves, and there's no easy way to get it into people's homes. And this is where numbers are key. You've seen those bright green and pink gas cylinders in kitchens in Indonesia. That's LPG. It fuels kitchens in millions of households. So if LPG is what people actually use, how much does Indonesia produce? Well, the country needs about 8 million tons of it each year, but it only produces about 2 million. So that means 6 million tons of it need to be imported, mostly from America, which now supplies more than half of Indonesia's LPG. Meanwhile, Indonesia continues to export its methane-rich natural gas as LNG because its infrastructure and contracts are built around that. And here's another issue. Most of the LNG is produced by foreign companies under long-term deals. Only a fraction is produced by state-owned Pertamina. So even though the gas is coming out of Indonesia, a lot of it is already allocated to be sent abroad. Getting gas into homes is more than just production. It needs pipelines, storage, and delivery systems. And right now, Indonesia's gas pipeline network is very limited. But you might be thinking, why not just ramp up domestic production of LPG? Well, it's not that easy. Most of Indonesia's gas is methane, which is used for electricity and exports. LPG, what most households actually use, is just a small portion of what you get when you make natural gas or oil. So even if Indonesia produces more gas, it doesn't mean it gets more LPG. There's also an issue of infrastructure. Indonesia doesn't have enough refineries or gas processing plants to extract more LPG. Much of the equipment is old and not designed to recover large amounts of propane and butane. Building or upgrading those facilities would take years and cost a lot. So for now, even though demand keeps rising, most of the LPG still has to be imported. And here's another layer to the story.
the government heavily subsidizes LPG to keep it affordable. And in 2024, it allocated around $5 billion to cover most of the cost of those 3-kilogram green canisters, also known as gas melon. Indonesia isn't the only one facing this kind of LPG gap. Other countries in Southeast Asia, like Vietnam and Thailand, also import LPG despite producing gas because their systems weren't built to deliver the kind of gas households actually use. To fix this, the Prabowo government is bringing back an old idea, turning coal into gas. Prabowo's team says coal gasification could help replace some of Indonesia's LPG use and reduce the massive subsidy bill, but the plan is still early, it's expensive, unproven at scale, and raises new questions about cost, complexity, and the environmental impact. So, where does it leave us? Don't expect Indonesia to stop importing LPG anytime soon. In fact, it'll likely be buying more LPG, especially from the United States. Adalah gambaran betapa hebatnya Petronas, perusahaan minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Oke, Petronas adalah salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Asia yang konsisten masuk dalam daftar Fortune Global 500, yaitu daftar perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Dan pada tahun 2022, Petronas berhasil meraup keuntungan 333 miliar ringgit Malaysia dengan laba bersih mencapai 101,6 miliar ringgit atau sekitar 374,8 triliun rupiah. Dan ini merupakan laba bersih terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Dari pendapatan ini, negara Malaysia mendapat keuntungan sebesar 50 miliar ringgit atau setara 185,8 triliun rupiah. Bukan main. Tentu hal ini tidak lepas dari ekspansi global yang mereka lakukan. Jadi Petronas gak sia-sia tuh jadi sponsor di tim Mercedes Petronas Formula One. Udah gitu juara dunia berkali-kali pula. Selain itu, harga bahan bakar mereka yang RON 95 ini BBM subsidi ya, itu hanya dijual 2,05 ringgit per liternya, alias cuma 7.600 per liter harga di Februari 2025. Dan ini real ya, RON 95, bukan RON 95 anomali. Hebat kan Petronas? Kalian iri nggak sih sama warga Malaysia yang punya SPBU dan perusahaan minyak sehebat itu? Udah punya prestasi yang membanggakan di Formula One, menguntungkan negara, dan memuaskan konsumen. Lah, emangnya ada ya SPBU anomali yang merugikan negara dan menipu konsumen? Petronas, duit mengalir deras, negara makin kaya. Kok ada SPBU yang sebaliknya? Bro, ini kita ngomongin Petronas, perusahaan minyak kebanggaan negara jiran Malaysia yang namanya udah mendunia. Kalau lo pikir perusahaan minyak milik negara itu boncos, coba deh tengok Petronas. Mereka bukan cuma sekadar bertahan, tapi malah terus naik ke puncak. Tahun 2022, mereka berhasil meraup pendapatan sebesar 333 bilion ringgit Malaysia dengan laba bersih mencapai 101,1 bilion ringgit atau setara dengan 374,8 triliun rupiah. Duit segini mah udah bisa bikin negara kecil kaya mendadak. Tapi tunggu dulu, yang lebih menarik adalah berapa banyak duit yang masuk ke kantong negara Malaysia. Dari cuan segede gaban ini, negara mereka dapat bagian 50 bilion ringgit atau kira-kira 185,8 triliun rupiah. Bisa bayangin gak tuh? Laba dari satu perusahaan aja bisa sekaya itu? Pantes aja Malaysia bisa terus ngasih subsidi buat rakyatnya. Dan ya, ini bukan sekadar numpuk duit doang, tapi ekspansi bisnisnya gila-gilaan. Petronas tuh nggak sia-sia ngeluarin duit buat jadi sponsor utama tim Mercedes di Formula 1. Mobil mereka juara dunia berkali-kali, nama Petronas makin mendunia, dan hasilnya marketing sukses besar, bisnis makin ngelaju. Makanya mereka bisa bikin rakyatnya tetap tenang dengan harga bahan bakar yang murah. Lo tau nggak, RON 95 yang subsidi itu cuma dijual dengan harga 2 ringgit 5 sen per liter. Kalau dikonversi ke rupiah, 7.600 per liter. Dan ini bukan harga imajinasi, tapi harga real per Februari 2025. Sekarang coba kita tengok sebelah. Ada SPBU yang katanya anomali, tapi kok kayaknya aneh banget. Kalau Petronas bisa bikin negara kaya, rakyat untung, dan perusahaannya mendunia, ini kok malah sebaliknya. BBM harganya mahal, bukan subsidi, tapi nggak punya subsidi, negara malah rugi, dan rakyat juga sengsara. Lah, gimana ceritanya? Bukannya SPBU harusnya jadi ladang duit buat negara?
Bukan malah ngerugiin, ini loh yang namanya kebalikan logika. Di Malaysia, negara, rakyat, dan perusahaannya semua happy. Petronas untung, negara dapat laba, rakyat dapat BBM murah, sponsor F1 sukses. Tapi di tempat lain, SPBU malah kayak beban negara. Harga nggak masuk akal, rakyat ngeluh, tapi tetap aja dipertahankan. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan sebesar ini? Petronas bisa sukses global, tapi kok ada SPBU lain yang kayaknya nggak ngerti gimana cara biar untung? Apakah ini soal manajemen yang buruk, kebijakan yang nggak jelas, atau justru ada yang menikmati kerugian ini? Wah, pertanyaan ini terlalu bahaya buat dijawab tanpa takut kena pasal ya bro. Petronas, duit mengalir deras, negara makin kaya. Kok ada SPBU yang sebaliknya? Bro, ini kita ngomongin perusahaan minyak kebanggaan negara jiran Malaysia yang namanya udah mendunia. Kalau lo pikir perusahaan minyak milik negara itu pasti boncos, coba deh tengok Petronas. Mereka bukan cuma sekadar bertahan, tapi malah terus naik ke puncak. Tahun 2022, mereka berhasil meraup pendapatan sebesar 333 bilion ringgit Malaysia. Dengan laba bersih mencapai 101,6 bilion ringgit atau setara dengan 374,8 triliun rupiah. Duit segini mah udah bisa bikin negara kecil kaya mendadak. Tapi tunggu dulu, yang lebih menarik adalah berapa banyak duit yang masuk ke kantong negara Malaysia. Dari cuan segede gaban ini, negara mereka dapat bagian 50 bilion ringgit atau kira-kira 185,8 rupiah. Bisa bayangin nggak tuh? Laba dari satu perusahaan aja bisa sekaya itu. Pantas aja Malaysia bisa terus ngasih subsidi buat rakyatnya. Dan ya, ini bukan sekadar numpuk duit doang, tapi ekspansi bisnisnya gila-gilaan. Petronas tuh nggak sia-sia ngeluarin duit buat jadi sponsor utama tim Mercedes di Formula 1. Mobil mereka juara dunia berkali-kali. Nama Petronas makin mendunia dan hasilnya marketing sukses besar, bisnis makin ngelaju. Makanya mereka bisa bikin rakyatnya tetap tenang harga bahan bakar yang murah. Lo tahu nggak? RON 95. Yang subsidi itu cuma dijual dengan harga Rp2.05 per liter. Kalau dikonversi ke rupiah, cuma 7.600 per liter. Dan ini bukan harga imajinasi, tapi harga real per Februari 2025. Sekarang coba kita tengok Indonesia. Indonesia ini punya Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara yang juga udah gede. Tapi apakah sebesar Petronas? Nah, ini yang menarik. Secara skala, Pertamina sebenarnya lebih besar dari Petronas dalam hal produksi minyak dan gas. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kok keuntungannya nggak segede Petronas? Coba kita bandingin. Petronas tahun 2022, laba bersih 101,6 bilion ringgit. Pertamina di tahun yang sama, laba bersih cuma sekitar 5,9 bilion ringgit. Jauh banget bro. Padahal, Indonesia punya cadangan minyak yang lebih besar, pasar yang lebih besar, dan produksi minyak yang juga lebih tinggi. Tapi kenapa yang untung lebih banyak malah Petronas? Bukan cuma itu, coba lihat harga BBM. Di Malaysia, rakyat bisa dapat RON 95 subsidi seharga Rp2.05 per liter. Di Indonesia, harga Pertalite yang kualitasnya masih di bawah RON 95 bisa lebih mahal dari itu. Apalagi kalau lo isi Pertamax atau yang lebih tinggi, bisa nyampe belasan ribu rupiah per liter. Jadi, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa di Malaysia harga bisa murah, negara untung, rakyat senang, tapi di Indonesia harga mahal, negara bilang rugi, dan rakyat terpaksa terima? Apakah ini soal efisiensi manajemen? Apakah Petronas lebih jago ngejalanin bisnis dibanding Pertamina? Atau ada kebocoran yang bikin duit hasil minyak nggak maksimal nyampe ke negara? Kita nggak bilang Pertamina buruk ya bro, mereka punya peran besar di Indonesia. Dari eksplorasi, distribusi, sampai jaga ketahanan energi nasional. Tapi kalau dibandingin sama Petronas, kok kayaknya ada yang kurang efisien di sini. Coba deh lo pikirin, kenapa dua perusahaan sama-sama milik negara, sama-sama di ASEAN, tapi hasilnya bisa beda jauh begini? Mungkin ini saatnya buat kita belajar dari Malaysia, gimana cara ngelola perusahaan minyak biar cuan gede, harga tetap bersahabat, dan negara tetap untung. Karena kalau enggak, kita bakal terus denger ala subsidi bikin rugi, padahal di tempat lain malah bikin untung.